Baik, perkenalkan nama saya Afan Farki. Saya dari Universitas Jember dan saya dari kelas Gerakan Sosial B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review yang telah saya buat, yaitu review buku yang keempat. Baik, pada awal pembahasan dari bab yang pertama ini, penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa pengantar atau dasar dari pembahasan yang akan dibahas pada bab-bab yang selanjutnya. Pada awal bab yang pertama ini, kemudian penulis mencoba mengungkapkan bahwasanya internasionalisme sosialis tentunya harus menjadi keyakinan yang benar jika ia telah bertahan begitu lama. Terlepas dari kesalahan dan praktisinya, di antara kegagalan yang terkenal adalah ketidakmampuannya dalam mencegah Perang Dunia Pertama, perpecahan yang melumpuhkan dan juga menggagalkan tindakan apapun terhadap fasisme, memprioritaskan kepentingan nasional di atas masalah internasional. Yang kemudian hal tersebut membuat Ignazio Silone dan juga Andre Philip berpendapat bahwa tidak ada nasionalisasi yang begitu sukses seperti nasionalisasi sosialisme. Ketika kemudian berbicara mengenai sosialis internasional, komunis, sosialis internasionalis yang kecewa, dan sosial demokrat yang mencari kehormatan nasionalis bersikeras pada jurang antara aspirasi internasionalis dan realitas sosial. Penulis kemudian mengutip beberapa perkataan dari Sassoon yang berpendapat bahwasanya sosialis internasional itu tidak akan melakukan banyak hal selain merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah memiliki kepentingan sedikitpun. Kemudian Furet mengklaim bahwasanya pemain sejarah memiliki kesadaran yang salah tentang peranan mereka, dan dengan demikian sejarawan harus kritis terhadap representasi diri mereka. Pengetahuan baru tentang sosialis internasional tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip dan publikasi, tetapi kerangka teoritis yang kaya untuk menganalisis data ini, mengajukan pertanyaan baru dan juga menguji hipotesis baru. Nah, kemudian penulis juga menjelaskan apa maksud dan tujuan dilahirkannya buku ini, yaitu buku ini mengadopsi pendekatan serupa untuk menjelaskan fungsi sebenarnya dari internasionalisme sosialis. Mengapa ia bertahan begitu lama, apa manfaat dan bahaya yang ditanggungnya, dan kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan partai-partai nasional. Ini menggambarkan bagaimana Partai Buruh Inggris mengambil alih kepemimpinan gerakan sosialis Eropa dan membangun kembali sosialis internasional dari awal. Dari konferensi pasca Perang Pertama di Carlton pada tahun 1946 hingga kelahiran kembali resminya pada tahun 1951 di Kongres Frakaiser secara ekstensif mempelajari jaringan demokrasi Kristen. Pada lanjutan pembahasan yang kedua, yaitu penulis mengawali dengan argumennya, yaitu pecahnya Perang Internasional Kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional atau LSI adalah sebuah lelucon lama yang gagal menyelesaikan masalah dan bereksperimen dengan praktik inovatif untuk mengatasi masalah lama dan yang baru. Kegagalan mereka untuk melawan nazisme mendiskreditkan sosialis Prancis dan Jerman yang telah menjadi partai dominan di masa lalu, sementara oposisi Partai Buruh terhadap peredaran dan kontribusinya terhadap perang memberinya prestise yang besar. Dan kemudian itu juga bisa menggunakan jasa mesin negara yang kuat dengan pengaruh internasional. LSI yang dimaksudkan di sini adalah untuk menjadi instrumen kerjasama bagi semua sosialis di luar komitmen. Sedangkan Inggris dan sekutunya menginginkan kondisi yang ketat dan definisi sosialisme yang lebih ketat. Di akhir bab yang kedua ini ada pembahasan mengenai kebangkitan fasisme dan kehancuran yang hampir semua partai sosialis, melengkapi delegitimasi kepemimpinan sosial demokrat dan membuka pintu bagi generasi pemimpin baru. Dan pengalaman formatifnya adalah perang. Segera setelah Perang Dunia Pertama, ada dua internasionalis sosialis yang kira-kira sesuai dengan dua blok. Internasional kedua lahir kembali di Berne pada tahun 1919. Sementara Partai Buruh memiliki peran utama dalam membangun karakter BNI internasional. Kaum sosialis Austria memimpin pasukan Wiener dan mencakup partai-partai sosialis yang secara terbuka menolak patriotisme sosial. Dan kemudian lanjut kepada bab yang selanjutnya. Di bab ketiga ini penulis kembali melanjutkan pembahasannya
pada awal pembahasan bab ini, penulis terlebih dahulu mencoba menjelaskan sekilas isi singkat daripada bab yang ketiga ini. Penjelasan yang dari penulis yaitu bab ini membahas lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi sekretaris internasional penuh, tetapi seringkali seorang anggota pimpinan, apakah seorang subpemimpin atau pemimpin utama yang bertanggung jawab? Kemudian hal tersebut menjadi satu pertanyaan dan dilanjutkan oleh penulis kemudian menjelaskan tentang konferensi Clacton yang terjadi pada periode 17 sampai 19 Mei 1946 dan kemudian membentuk konferensi sosialis internasional. Inti dari sosialis internasional masa depan yang kemudian lahir kembali pada tahun 1951. Kemudian penulis melanjutkan dengan memberikan satu penjelasan mengenai sejarah Partai Buruh yang kemudian mempengaruhi orang-orang dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas hubungan persaudaraan internasionalnya. Setelah Perang Dunia Pertama, dua pemimpin Partai Buruh, Ramsay MacDonald dan Arthur Henderson, berusaha untuk menghidupkan kembali ikatan yang terputus akibat perang tersebut dan membangun kembali Partai Internasional. Partai yang mengontrol informasi yang mereka terima. Giles memainkan pengaruh yang menentukan pada internasionalisme sosialis. Seperti yang disebutkan, Giles mengedarkan dokumen yang menuduh SPD dengan nasionalisme dan dikompromikan dengan nazisme. Menjelang akhir perang, Dalton memperoleh pengaruh yang menentukan di NEC dan subkomitenya berkat ketidakhadiran sementara Morrison karena tawarannya gagal untuk membentuk menjadi bendahara partai. Dan lanjut kepada bab yang selanjutnya yaitu bab 4. Di akhir perang, Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh pengalaman masa perang dan tiramisu yang jatuh dengan cepat. Pembagian Eropa membuat persatuan gerakan sosialis sulit dan sosial demokrat dari Eropa Timur adalah tema dari bab ini. Kemudian penulis menjelaskan bahwasanya di sini Inggris kemudian memandang politik di Eropa Timur dan Mediterania cocok untuk sosialisme, tetapi pada karakter nasional yang lebih kabur atau samar-samar. Fenomena politik dapat dijelaskan dengan memanfaatkan prasangka yang jangka panjang dan tertanam dalam budaya Inggris. Landscape yang berbeda cenderung menghasilkan orang yang dapat dijelaskan oleh karakter nasional mereka atau kejeniusan atau juga dari semangat. Kemudian dilanjutkan kepada bab yang kelima. Di sini setelah kematian atau hilangnya LSI, sosialisme internasional tidak memiliki organisasi tetap dengan aturan formal dan birokrasi sampai konferensi Clacton, yaitu pada periode 17 sampai 19 Mei 46 yang membentuk kerangka lembaga baru. Kemudian konferensi menjadi acara tahunan. Komite konsultatif digantikan oleh organ dengan otoritas politik yang lebih besar. Partai Buruh memiliki aset yang sangat diperlukan untuk kelahiran kembali sosialis internasional. Buruh jaringan kontak, kantor permanen, prestisi dan sumber daya material, mereka semua itu memiliki. Partai Buruh menikmati posisi kepemimpinannya dan tidak menunjukkan minat pada lembaga yang kuat dan independen. Rencana Partai Buruh yang ditulis oleh penulis di sini adalah hasil dari kekuatan intelektual yang bersaing. Dennis Healey dan Morgan Phillips adalah sentral dalam menentukan strategi. Tetapi setidaknya pada periode pertama bergantung pada yang lain. Sampai Februari tahun 1948, dua prinsip yang berlawanan ini memandu strategi buruh untuk hubungan persaudaraan internasional. Kemudian lanjut pada bab yang ke-6. Pada bab ini penulis mencoba menjelaskan mengenai adanya beberapa perbedaan. Di dalam gerakan sosialis internasional, sosialisme Italia adalah kebalikan dari Partai Buruh. Sementara Partai Buruh adalah pemimpin sosialis internasional. Partai Sosialis Italia diusir, sementara Partai Buruh mewakili demokrasi sosial perang dingin yang artinya reformisme dan anti-komunisme. Italia memiliki satu-satunya partai sosialis Eropa tanpa kepemimpinan reformis dan anti-komunis. Di sini kemudian dijelaskan juga mengenai orang Italia yang tidak cocok untuk demokrasi parlementer karena preferensi mereka untuk politik sentimental dan dramatis, yang menyisakan sedikit ruang untuk akal sehat yang dingin dan pragmatis. Seperti disebutkan sebelumnya, inilah alasan yang digunakan untuk menjelaskan fasisme. Kaum sosialis Yunani kemudian juga meminta keringanan hukuman bagi negara mereka yang tertinggal dari Eropa Barat. Argumen Italia untuk membela Trieste dan
dari klaim Yugoslavia adalah bahwa rezim itu progresif bagi petani Slovenia, tetapi tidak cocok untuk masyarakat perkotaan dan kompleks yang terbiasa dengan tradisi kebebasan berekspresi. Kemudian berlanjut kepada bab yang ketujuh. Pada tahun 1948, Kraft mencela kepemimpinan dengan menerbitkan dokumen rahasia dalam pamflet eksplosif. Dia mengatakan didukung oleh komunis Franz Horner bahwasanya Polak telah menerima instruksi terperinci dari Berlin. Ada beberapa kebenaran dalam hal ini. Kementerian Luar Negeri telah memberitahu bahwasanya Polak memang di sini untuk memberikan informasi tentang pemerintah Renner yang pada awalnya tidak percaya dengan pemerintah Inggris, tidak dipercaya oleh pemerintah Inggris, tetapi Polak mengatakan bahwa dia hanya menyampaikan kepada partai tentang sudut pandangnya. Kemudian lanjut kepada bab yang ke-8. Tetap pada tahun 1948, dorongan untuk memperkuat Komisko mengungkapkan proyek-proyek yang berbeda untuk sosialis internasional, di luar masalah dengan intervensi di Yunani dan Italia. Pada bulan April 1948, konferensi Selsdorf Park dari partai-partai sosialis yang dimana di sini membahas tentang rencana Marshall mengesahkan organisasi untuk kerjasama ekonomi Eropa (OEEC) dan perjanjian Brussels sebagai solusi supranasional untuk masalah internasional. Sosialis Prancis dan Belgia berhasil mengeluarkan komitmen yang samar-samar namun nyata terhadap federalisme dan transfer kedaulatan. Pertemuan-pertemuan mereka ini kemudian akan menghasilkan satu rekomendasi dan rencana yang tepat mengenai peralatan yang didapat dan dimanfaatkan oleh semua partai sosialis di pemerintahan sementara. Masalah politik tingkat yang tinggi hanya dapat diselesaikan melalui deklarasi yang samar-samar.